Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar dari penjuru pelosok bangsa hingga mancanegara. Mereka datang untuk belajar baik pelajaran umum ataupun agama. Di Kabupaten Bantul tepatnya, terdapat satu pondok pesantren yang menarik dan akan kita bahas sejarahnya, yaitu Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro, Bantul. Marilah kita mengenal Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro, Bantul. Agama bukanlah suatu warisan. Setiap orang dapat memilih agamanya sendiri. Dan pondok pesantren ini dikelilingi 5 agama dalam satu desa. Bahkan Islam yang biasanya mayoritas di negara ini bertolak belakang di desa ini. Disinilah seseorang dapat mencari peran di kehidupan. Saya telah sampai di Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro, Bantul. Mau tahu lebih lanjut mengenai pondok pesantren ini? Mari kita jelajahi Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro, Bantul. Untuk mengetahui sejarah pondok pesantren yang lebih jelas, saya akan langsung mendatangi rumah Bapak Dr. Andes Haji Busro Mustahal SH selaku salah satu dari 3 tokoh pendiri pondok yang masih ada. Oh, baik Bapak, di sini saya sedikit bertanya tentang Pondok Asy-Syifa. Nah, tentang tokoh. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang masih hidup maupun tokoh yang sudah wafat yang berperan penting dalam pendirian pondok pesantren ini? Tokoh yang berperan penting dalam pendirian pondok pesantren ini adalah yang satu, almarhum Bapak Haji Suyatman. Beliau itu dulu diserai oleh para ahli waris Mbah Combring untuk mengelola sebuah rumah yang besar. Nah, ketika itu beliau meminta kepada saya supaya memanfaatkan rumah itu. Yang penting rumah itu dipakai untuk pendidikan. Nah, ketika itu kemudian saya berbicara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah cabang, sebaiknya untuk apa? Berdasarkan masukan-masukan dari pimpinan cabang, itu mereka atau beliau-beliau itu mengarahkan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Nah, itu awal berdirinya. Kemudian dari masyarakat di sini, karena Ganjuran itu adalah sudah lama menjadi pusat kegiatan agama kawan kita, agama yang lain, maka kita kepingin bahwa di Ganjuran ini di samping ada agama yang lain yang sudah berkembang, juga berdiri sebuah lembaga pendidikan Islam, sehingga Ganjuran ini tidak hanya terfokus kepada satu agama, tapi multi agama. Kemudian tokoh yang sangat berperan juga itu namanya Bapak Haji Marijo Imam. Itulah beliau yang mengusulkan nama pondok ini menjadi Asy-Syifa. Kemudian juga tokoh yang sangat mendorong kita mendirikan pondok pesantren ini dahulu yang pernah ke sini adalah Bapak A.R. Fahrudin sebagai pimpinan pusat,
pernah kami undang untuk ke sini, kemudian Bapak Dr. Amin Rais, kemudian Bapak Mukhlas Abror dan sebagainya. Itulah dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang mendorong untuk lahirnya atau yang memacu perkembangan pondok pesantren Asy-Syifa ini. Kemudian sekitar tahun setelah Muktamar Muhammadiyah 91 itu, ketika itu ada Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta. Ayah saya itu dulu mengasuh pondok di sini juga, bertemu dengan Pak Umar Budiargo. Beliau menceritakan bahwa Pak Umar Budiargo itu anak seorang tokoh Muhammadiyah dari Bambang Nipuro dulu, yang namanya Dr. Harjo. Itu pulang dari Madinah, kemudian kita minta untuk mengesui pondok di sini. Nah itu. Jadi tokoh-tokoh yang setelah wafat maupun sudah masih hidup tuh sangat berperan penting dalam pendirian pondok ya Pak. Dari Bapak Haji Hadi Suyatman yang telah mewakafkan atau membangun sebuah rumah besar yang dijadikan sebuah pesantren. Lalu tokoh dari masyarakat sekitar maupun dari bapak-bapak para ulama seperti itu. Di antara yang sangat berperan dalam pendirian pondok ini, pondok pesantren adalah Bapak Mugianto. Bapak Mugianto itu dulu belum selesai kuliah, Mbak. Baru tingkat 2 kalau tidak salah. Semester 4 di Yayen. Itu beliau itu sebagai sekretaris 2, saya sekretaris 1, ketuanya Bapak Haji Hadi Suyatman. Dan beliau itulah, Pak Mugianto itulah yang dengan saya itu istilahnya banting tulang. Kalau Pak Suyat itu kan beliau orang tua, jadi beliau pengarahan saja. Kemudian juga ada seorang yang sangat berperan untuk pengarahan ini adalah namanya Bapak, saya lupa, toko 8 di Jogja, suaminya Bu Yunah. Namanya Bu Yunah itu dulu direktur Mu'alimat, namanya Bapak Azhadi Anwar. Pak Azhadi Anwar itu Dr. Haji Azhadi Anwar itu juga sangat berpengaruh di dalam mensukseskan pesantren ini. Kemudian juga untuk ustadz-ustadz yang pertama kali datang itu adalah dari Nguruki, dari lulusan Nguruki, Bapak Agus yang sekarang menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim. Kemudian ada Bapak Abdul Hamid, kemudian ada Bapak Slamet dari Gontor dan sebagainya. Jadi cukup banyak ya Pak tokoh-tokoh yang menyukseskan pesantren ini seperti itu. Cukup banyak. Kita mendirikan pesantren dengan harapan anak-anaknya, anak didiknya itu nanti menjadi kiai di sini. Nah itu, sehingga atas dasar itu kemudian dulu kami merekrut Bapak Ustadz Solehul Hadi, itu yang barusan wafat itu, menjadi pokok dari Ustadz di sini. Jadi dari tahun 89 berdirinya pondok sampai sekarang ini ada santriwan atau santriwati yang sudah lulus dan disekolahkan dari pesantren ini, begitu Pak? Yang mungkin sekarang telah menjadi ustaz atau pemateri seperti itu. Karena sudah sudah terjadi beberapa kali perubahan manajemen, sehingga itu tidak berkelanjutan. Artinya begini, santri-santri yang pertama itu sepertinya lepas. Kemudian karena apa? Karena kita untuk kelanjutan aliyahnya dulu belum ada. Kemudian yang santri yang kemudian menjadi berperan di sini itu kalau sekarang
sepertinya tidak ada. Baru setelah tahun santri setelah 2008 yang ketika itu Pak Umar sudah tidak mengelola pesantren ini, itu kemudian ada santri-santri yang mengajar di sini. Seperti itu. Itu. Sih sejarah para ulama ataupun Bapak untuk memilih nama Asy-Syifa. Jadi ketika itu ada rapat tokoh-tokoh Muhammadiyah di rumahnya Bapak Lula Mulyodadi. Ketika itu terjadi musyawarah apakah pondok ini akan diberi nama apa. Nah, ketika itu muncul ada yang menginginkan nama Al-Furqon karena kita kepingin pondok ini menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Kemudian ada usul dari Pak Marijun Imam, beliau tokoh Muhammadiyah di sini, mengusulkan Asy-Syifa karena apa? Karena supaya pondok ini bisa memberi obat hati kepada masyarakat sekitar. Justru dulu diharapkan pondok ini jangan berfilsafat padasan. Artinya padasan itu airnya mengalir jauh dari pokoknya, sehingga orang-orang atau anak-anak di sekitar ini malah tidak ada. Ya. Dan ternyata bukti kan sekarang tidak ada anak-anak yang di sekitar sini. Jadi anak santriwati itu jauh-jauh gitu Pak, yang ada di sini. Iya. Oh. Yang dari sini sedikit sekali. Iya. Mungkin karena faktor-faktor yang lain, jadi mereka memilih. Jadi faktornya memang masyarakat di sini masih belum begitu mengenal Agama seperti itu. tentang ke pesantren. Jadi dari beberapa nama yang telah terpilih dari Al-Furqon, Asy-Syifa dan hal yang lainnya, terpilihlah sebuah nama Asy-Syifa ini sebagai arti pengobatan ya Pak. Iya. Pengobat hati seperti itu. Jadi sampai detik ini dari tahun 89 sampai tahun 2021 ini terbentuklah pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Asy-Syifa. Dari para ustadz yang telah mengajar, bagaimana sih kisah para ustazah ini yang sudah mengajar, namun ada hal-hal yang tentunya membekas saat pendirian pondok sampai saat ini. Hal apa saja sih seperti itu Pak yang membekas? Yang sangat membekas adalah ketika kami sudah kita sudah ke pondok pesantren Ngeruki, minta lulusannya untuk mengajar di sini. Ya, itu belum ada santrinya, belum ada tempatnya, ustadznya sudah datang 3 orang. Jadi bisa dikatakan ustadznya ada, namun santriwatinya belum ada. Santriwatinya belum ada. Jadi ustadznya dulu Pak Agus, Pak Abdul Hamid, kemudian Ustadz Sholihul Hadi sudah datang ke sini, belum ada santrinya. Jadi karena kalau tidak salah itu bulan apa itu kan santrinya baru pas ajaran baru. Nah itu waktu itu belum ajaran baru, kita belum siap sarana dan prasarana. Itu yang sangat membekas. Kemudian juga dari para sarjana yang ada di sekitar Lambang Lipuro ini banyak juga yang berperan. Di antaranya Bapak Dr. Rahmat, kemudian Bapak Dr. Andes Imam Nuryanto, terutama juga Bapak Haji Mugianto. Itu ustadz-ustadz yang asli, artinya asli Lambang Lipuro, yang sangat berperan di dalam perkembangan awal pondok ini. Lalu kalau yang Bapak katakan tadi para ustadz yang dari pondok pesantren sebelah, lalu bagaimana sih sejarah lainnya para ustadz ini bisa mengajar di Asy-Syifa? Jadi untuk ustadz-ustadz yang lain di samping yang 3 datang tadi itu kita juga dibantu oleh para sarjana yang ada di sekitar sini, terutama yang mata pelajaran umum.
Kemudian yang ustadz-ustadz itu adalah yang mata pelajaran agama. Kemudian juga saya pernah silaturahmi ke pondok pesantren Gontor. Akhirnya dikirim dua ustadz, Dari yaitu Pondok Gontor. dari Pondok Gontor, alumni Gontor, Ustadz Yainal yang sekarang sudah doktor yang mengajar di UIN Cirebon. UIN Cirebon, dosen di sana. Kemudian Ustadz Slamet dari Tasikmalaya, itu yang dari Gontor. Kemudian Ustadz Rahman itu juga dari Gontor. Itulah santri atau ustadz yang dari Gontor. Oh, baik Bapak, kita ketahui teman-teman semuanya bahwasanya sejarah ustadz dan masyarakat serta sarjana-sarjana dari Bambang Dipuro ini untuk mengajar di Ashifa begitu baik seperti itu. Setelah pembukaan tahun ajaran baru, disepakati untuk mendirikan lembaga formal, yaitu Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Proses-proses administrasi yang sangat berjasa adalah Bapak Mugianto. Beliau seorang administratur sejak awal pendirian pesantren. Baik Bapak, mungkin apa saja hambatan-hambatan yang dulu pernah dialami saat mendirikan pondok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita tahu bahwa sesuatu yang di awal itu memang mengalami kesulitan dan memang banyak hal yang kita hadapi. Keinginan mendirikan pondok itu juga mengalami satu tantangan atau hambatan yang memang cukup banyak ya. Di antaranya pada saat awal berdirinya kita belum memiliki ustadz, kemudian belum memiliki lahan, tetapi dengan semangat dan keinginan itulah kemudian bisa ada satu solusi berdasarkan hasil musyawarah, kemudian dari Muhammadiyah cabang dan daerah berupaya yaitu mencari ustadz yang mau mukim di pondok pesantren. Kemudian berkat perjuangan para tokoh masyarakat, ada seseorang juga yang meminjamkan rumahnya untuk kegiatan pondok pesantren, yaitu keluarganya Bapak Haji Hadi Suyatman. Beliau bersama keluarga itu mempersilahkan rumah dan fasilitasnya untuk kepentingan pondok pesantren. Pesantren itu ya harus ada fasilitas yang lain, ada masjidnya, kemudian ada pembelajaran dan ada yang diajar yaitu santrinya ya, sehingga pada saat mengajak anak-anak untuk mengaji di pesantren juga mengalami kesulitan, tetapi karena ada ikhtiar bagaimana kita melakukan gerakan dakwah meyakinkan masyarakat bahwa pengkaderan melalui pondok ini sangat penting untuk pendidikan anak, dan kami bersama pengurus yang lain waktu itu mendatangi ya anak-anak yang memang tidak sekolah, kemudian anak-anak yang memang terlantar pendidikannya. Jadi kita mendatangi orang tuanya, kemudian kita ajak ke pesantren, dan alhamdulillah saat itu ada beberapa anak yang bersedia belajar di pesantren. Kemudian ternyata tidak hanya itu, di pesantren itu ternyata anak-anak butuh pendidikan formal. Maka di tahun 1989 waktu itu, di tanggal 14 Juli ya, di pesantren ini mendirikan madrasah, namanya Madrasah Sanawiyah. Kemudian bersama Angkatan Muda Muhammadiyah yang mereka sudah berhasil belajar dari perguruan tinggi, kita kumpulkan untuk ikut membina anak-anak ya. Waktu itu ada 7 anak ya, pertama kali. Kemudian guru-gurunya ada 14, jadi lebih banyak gurunya dari ada muridnya ya atau santrinya. Nah, disitulah terjadi kegiatan belajaran. Kemudian kegiatan pesantren di samping pembelajaran formal juga
diadakan pengajian-pengajian, diadakan satu kegiatan sosial yang itu juga dalam rangka melakukan promosi ataupun action di masyarakat, sehingga masyarakat mulai senang, mulai yakin bahwa satu saat pesantren ini bisa berdiri. Dan saat itulah kemudian ada kesepakatan untuk memberikan nama pesantren yang diberi nama Asy-Syifa Muhammadiyah. Nah, saya kira itu diantara hambatan, dan sebenarnya banyak juga karena anak-anak yang mukim di pesantren itu tentu butuh makan, butuh tempat tidur, butuh beli sabun dan seterusnya, dan itu yang membiayai dari Muhammadiyah, sehingga anak-anak yang mereka belajar dengan kita gratiskan itu juga mendapat support dari warga masyarakat, dari tokoh-tokoh, dan juga dari agniya. Saya kira itu hambatan dan tantangan. Kalau masalah yang lain secara finansial memang tenaga pendidik itu ya silih berganti ya, karena memang waktu itu banyak pejuang yang memang belum mengharapkan upah atau honor ya, karena kita tahu bahwa mereka pejuang dari angkatan muda ini yang penting madrasah berdiri, pondok berjalan, kemudian lebih utama lagi adalah ustadz ini harus kerasan di pesantren, karena waktu itu awal-awal itu yang bersedia adalah Ustadz Mustahal, dan dia adalah seorang hafid ya, jadi dia hafal Al-Quran. Kemudian karena keterbatasan usia, kemudian harus didampingi oleh ustadz-ustadz muda, dan pengembangannya adalah pondok yang bisa berbasis bahasa ya, jadi skillnya adalah bahasa. Jadi waktu itu didatangkan ustadz dari Gontor ya, kemudian dari alumni dari Krapyak juga ada, kemudian alumni dari Al-Mu'min ya, itu ada sisi bagusnya karena pembelajaran dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris menarik. Bahkan pernah ada anak-anak kita yang pada saat lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Arab itu mendapatkan kejuaraan di tingkat provinsi waktu itu tahun 89 tahun 90 ya. Itu awal-awalnya, sehingga mulai dikenal sampai pada tingkat skill keterampilan, yaitu anak-anak dilatih muhadharah. Muhadharah itu belajar berpidato. Singkat cerita ya, anak-anak kemudian banyak yang diajak ngisi pengajian di mana-mana, dan itulah nanti mulai ya. Saya kira itu beberapa hal. Baik, mungkin halangan atau hambatan-hambatan itu yang pertama bisa dari lahannya, dari siswanya maupun pendanaannya, seperti itu Pak. Ya, jadi kalau masalah pendanaan itu memang cukup besar juga, harus menghidupi santrinya. Mungkin kalau dikatakan yang tadi terkait pendanaan, rangkaian honorer. Nah, di sini saya mau tanya nih Pak, dari mana saja sih dana-dana itu berasal seperti itu? Ya, jadi yang namanya sedekah itu tidak hanya berwujud uang. Jadi kita bisa menilai sedekah itu dari harta benda, kemudian dari uang, dari tenaga, dari pemikiran, ide, pendapat, itu bisa dikategorikan sedekah. Karena apa? Kemampuan seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang memiliki uang tapi tidak punya waktu dan pikiran, ada yang punya tenaga tetapi uangnya kurang, dan seterusnya. Jadi maka berdasarkan semangat kebersamaan itu yang tadinya berat menjadi ringan ya. Dari pengalaman waktu itu kita dari Asy-Syifa itu pada saat memakai lahan milik orang lain kan juga berpikir sampai kapan kita akan meminjam. Akhirnya dari pengurus bersama pengelola pondok waktu itu melakukan satu perencanaan, yaitu
pembelian tanah pondok. Jadi saat itu kita membuat satu sertifikat tanah yang satu lembarnya itu kita nilai sekian rupiah per meter ya. Jadi kita buat variasi, ada yang 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter dan seterusnya. Kemudian itu kita bagikan ke warga Muhammadiyah. Untuk apa? Untuk ikut andil membeli tanah ya. Yang saat itu ketua PDM-nya Kiai Haji Dr. Andes Haji Shoaib Mustafa ya. Berkat arahan beliau ternyata semangat dari warga Muhammadiyah cukup besar untuk melakukan pengadaan tanah ya. Jadi kalau bisa dikatakan pendanaan terbesar itu dari masyarakat Muhammadiyah seperti itu. Ya, di samping itu juga dari warga masyarakat umum. Termasuk ibu-ibu ini juga punya peran pada saat di jadwal masak, kemudian memberikan sayur, memberikan beras. Juga jamaah dari pasar ya, dari pasar Meringharjo waktu itu bersama Pak Ashadi itu juga memberikan kontribusi ya untuk anak-anak kita. Jadi semacam ada anak asuh ya yang dibiayai oleh para donatur ya. Satu anak diangkat. Kemudian ya itu. Dan termasuk donatur dari guru. Guru itu donaturnya berupa apa? Ya berupa tenaga dan pemikiran. Kalau honornya itu misalnya honor ideal itu 500.000, sedangkan itu hanya dikasih sekitar setengahnya mungkin. Ya setengahnya kan yang lain sudah diinfakkan ya. Dan waktu itu nilai rupiah cukup berharga ya. Jadi tidak seperti sekarang. Jadi katakanlah bahwa nilai semangat kebersamaan inilah yang menjadikan semua persoalan bisa mudah dan ada jalan ya. Jadi kalau kita katakan ya sumber dana itu satu dari masyarakat, dua dari jamaah warga Muhammadiyah, tiga dari para agniya, bahkan dari lembaga-lembaga ya, ada dari PKO, kemudian dari sekolah madrasah yang sudah besar, dari perguruan tinggi ya, juga bantuan dari pemerintah juga ada. Jadi kita yakin dengan semangat inilah kita mengajak beramal jariah, ya akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu kalau kita berbicara masalah dana. Oke, baik. Jadi pendirian dari Pondok Pesantren Asy-Syifa ini banyak banget sumber dananya, baik dari pendanaan dari uang, sedekah, baik itu ilmu tentang barang-barang yang lainnya. Itu memang hal-hal penting yang disedekahkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mendirikan pesantren Pondok Asy-Syifa ini, seperti itu. Yeah. Oke, baik Bapak, terkait perkembangan pesat. Nah, di tahun berapa sih Pondok Asy-Syifa ini mengalami perkembangan pesat seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau awal tadi rintisan itu dari tahun 88, kemudian 89 ya, 1989 itu berdiri. Itu sekitar tahun 2000 itu memang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jadi bahkan santrinya itu sampai 300. Jadi kalau tadi awal itu hanya 7, kemudian menjadi 21, berkembang terus sampai puncaknya di sekitar tahun 2000 itu sampai 300 lebih. Bahkan itu cukup pesat karena kita sudah punya lahan tanah, sudah punya asrama, sudah punya masjid, sudah punya gedung-gedung pendukung, itu cukup bagus. Itu puncaknya. Dan perlu kita ketahui pada saat itu santrinya pun sudah bisa dikatakan senusantara ya, karena ada yang dari Timur Leste, ada dari Nusa Tenggara, seperti itu. Ya dari Aceh juga ada ya, Nusa Tenggara, Aceh, dan itu banyak ya. Dan alumni juga sampai sekarang cukup berhasil, karena memang banyak alumni pesantren yang sudah bekerja. Ada yang jadi penerjemah, ada yang jadi kiai yang banyak santrinya di Timur Leste sana, namanya Yulio Muslim ya. Dan saya kira dari rintisan awal sampai tahun 2000 itu yang mungkin yang kita amati ya, di tahun 2000 itu banyak santrinya. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2007 ya, itu mengalami penurunan, dan bahkan di tahun 2007 itu sampai tidak ada santrinya. Jadi itu karena faktor apa, Pak?
Ya karena memang ada satu manajemen yang kurang pas di dalam mengelola. Berarti salah pengelolaan. Iya itu. Dan mungkin dari alih generasi kepemimpinan yang cukup berpengaruh juga di dalam keberadaan pesantren. Jadi yang namanya kebersamaan, kegotong royongan, kekompakan itu ternyata satu hal yang sangat penting. Dan ini khususnya di dalam memperhatikan semacam keinginan orang banyak itu kalau tidak disatukan visi misinya jadi sendiri-sendiri seperti itu, jadi bubar. Jadi juga waktu itu karena juga banyak bergantinya ustadz-ustadz muda yang sudah mulai berkeluarga kemudian meninggalkan pesantren, alih generasi dan seterusnya, itu juga termasuk berpengaruh juga dalam dinamika pesantren. Ya. Tetapi sampai hari ini tahun 2021 ini alhamdulillah sudah mulai nampak perkembangannya, walaupun di masa pandemi juga cukup banyak anak-anak yang masuk, dan alhamdulillah di tahun 2028 2029 itu pada masa-masa transisi, pada saat santrinya habis itu mulai satu persatu bangkit muncul. Itu termasuk sekarang juga sudah ada fasilitas yang mendukung ya, walaupun sekarang masih dalam rangka pembangunan asrama belum selesai, tapi masjid sudah ada, dan yang terakhir ini memang ada bantuan BLK ini juga mendukung sekali untuk pengembangan pesantren. Saya kira itu kalau kita lihat perjalanannya, karena memang awal rintisan, kemudian awal perkembangan, awal puncak kejayaan, kemudian sampai turun jatuh lagi, ya, dan sekarang merangkak lagi naik. Dan memang waktu itu kelembagaan ini ada semacam yang manajemen tunggal kiai itu ya, waktu itu diasuh oleh Ustadz Umar Budiargo itu mulai tahun 1995an itu ya, itu memang sampai tahun 2000 itu banyak santrinya. Tapi disitulah kemudian pada saat Ustadz ini meninggalkan juga ada masalah internal ya, santrinya habis. Itu pernah terjadi tahun 2020, jadi pasca gempa ya, waktu itu ya, pasca gempa ya. Oke, baik, mungkin dari perkembangan yang kita ketahui, Pondok Asy-Syifa ini yang berdiri dari 1989 berkembang pesat di tahun 2000 sampai berkembang lagi tahun 2007 dan mengalami penurunan, tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan berbagai sinergis yang telah dilakukan oleh baik para kiai, masyarakat maupun santri-santri, berkembanglah sampai tahun ini seperti itu. Senang rasanya saya menjelajahi Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul dengan lingkungan masyarakat yang nyaman dan santri yang ramah. Kita ketahui pondok pesantren yang dikelilingi oleh berbagai macam agama, namun tidak menjadi halangan, akan tetapi sebuah tantangan dalam pendirian pondok pesantren sampai saat ini. Belajarlah karena manusia dilahirkan tidak dalam keadaan mengetahui suatu ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin kami atau bisa dikatakan sebagai sebuah keunggulan dari pondok pesantren. Jadi jargon kami itu adalah pesantren kader dan dakwah. Maka poin khusus Asy-Syifa gitu. Ya, poin kami adalah pesantren kader dan dakwah. Maka untuk menunjang titik poin ini atau keunggulan ini, maka program-program kami semua ya,
program-program yang ada itu harus menunjang ya, untuk ya semua santri baik putra maupun putri yang nanti lulus dari Pondok Pesantren Asy-Syifa harus memiliki kompetensi kekaderan ya, dan harus memiliki kemampuan untuk berdakwah. Maka dalam beberapa kegiatan kita tekankan di sini sehingga ada kegiatan IPM ya, program IPM, kemudian dengan serangkaian kegiatannya bagaimana santri-santri, santriwan santriwati itu mampu ya tumbuh ya berkembang menjadi kader-kader militan di Muhammadiyah, menjadi kader-kader yang handal. Itu kita gembleng melalui IPM, kemudian melalui tapak suci, melalui kegiatan Hizbul Waton, kemudian juga celupan nilai-nilai yang kami sampaikan di pondok pesantren, nilai-nilai ruhaniyah, kemuhammadiyahan. Itu kisah-kisah tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk memberikan ibroh atau itibar kepada mereka sehingga mampu menjadi kader yang baik, menjadi generasi penerus untuk keberlangsungan kehidupan dalam kebangsaan kita. Mungkin Bapak bisa memberi kesan maupun pesan untuk adik-adik sekalian yang ada di Pondok Pesantren Asy-Syifa. Ya, setelah 2008 itu masa pahit-pahitnya Pondok Pesantren Asy-Syifa karena ditinggal Ustadz Umar sak santrinya. Kemudian saya pindah ke Lampung sehingga tinggal Pak Mugianto sendiri yang mengurus. Yang ada di sini seperti itu, Pak. Ya, Pak Haji Mugianto. Itu alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali, meskipun belum sebanyak waktu Pak Umar ada di sini. Tapi yang jelas sudah kembali kepada cita-cita awal bahwa Pondok Pesantren Asy-Syifa ini adalah untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah, sehingga kita harapkan nanti santriwan dan santriwati yang ada di sini itu betul-betul bisa menjadi memiliki ilmu yang sangat berguna untuk perkembangan Muhammadiyah masa depan, baik di sini maupun di kampungnya masing-masing. Yang saya sangat harapkan adalah melahirkan korek, hufat hafid. Ya, kemarin sudah keluar di YouTube itu siapa, Abdurrahman Pares atau siapa itu dulu orang Timur masuk ke sini, belum Islam, baru Islam di sini, kemudian dibina Pak Umar menjadi akhirnya bisa hafal 30 juz. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang sangat kami harapkan adalah semoga anak di sini bisa melanjutkan ke Timur Tengah. Di Timur Tengah. Iya. Ilmunya sampai ke sana ya, Pak. Iya, Timur Tengah. Amin. Nanti bisa ke sini lagi mengembangkan pondok di sini. Terus terang karena bagaimanapun juga pesantren itu harus, menurut saya harus ada ustadznya yang dari Timur Tengah, yang alumni di sini, seperti yang terjadi di pondok-pondok lain. Oke, baik. Jadi untuk adik-adik semua, memang ada pepatah yang mengatakan kejarlah cita-citamu dan kejarlah impianmu setinggi langit dan carilah ilmu sejauh negeri Cina, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin Bapak, yang kita ketahui habis ini atau setelah ini akan terjadi regenerasi seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi-motivasi kepada adik-adik ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi regenerasi memang perlu kita siapkan. Artinya apa? Tidak mungkin para pendiri bapak-bapak yang saat ini sudah mulai mulai meninggalkan kita. Jadi waktu itu saya masih kategori angkatan muda, dan sekarang para pendiri sudah banyak yang dipanggil Allah meninggalkan kita, dan saya juga mulai berpikir, dan saya semakin hari tambah usia, dan saatnya kita harus meninggalkan pesan-pesan pada generasi muda bahwa
ini adalah satu lahan amal perjuangan untuk mendidik kader-kader bangsa, kader persyarikatan untuk menyelamatkan tauhid anak-anak. Salah satunya ya dengan pesantren ini. Dengan berbekal keilmuan insya Allah ya, kalau uang bisa hilang, kalau harta bisa habis, tapi ilmu insya Allah tidak iya akan insya Allah. habis seperti Ya. itu. Jadi, monggo bisa kita dukung bersama untuk kemajuan pesantren. Sekaligus pesan pada adik-adik ya, semangatlah belajar, semangat menuntut ilmu, dan selamat untuk meneruskan perjuangan para pendahulu. Baik, terima kasih. Mungkin buat teman-teman semua yang ingin mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikannya, langsung saja silakan melanjutkan pendidikan di Pondok Ashifa yang ada di Bantul seperti itu. Nah, tidak jauh lagi dan tidak dekat lagi, banyak yang harus kita persiapkan baik dari ilmu luar maupun ilmu dalam dari diri kita, terutama tauhid seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Semoga Pondok Pesantren Ashifa bisa lebih maju sehingga terbentuk kader-kader dakwah yang bisa menyebarkan ilmunya di lingkungan masyarakat. Motivasi dari kami yaitu jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Ilmu pengetahuan itu ibarat padang pasir dan bintang di malam yang gelap. Untuk itu kejarlah ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan daya dan upaya yang kuat. Di pondok itu sangat seru dan banyak teman-teman, dan apa-apa bersama. Dan di pondok tuh kayak keluarga, apa-apa tuh sama, mandi, makan, sholat, ngaji, dan lainnya. Berawal dari diantar orang tua, habis itu dikasih motivasi, ditinggalkan, itu pun rasanya sedih sih. Setelah kenal banyak sama teman-teman, ini juga teman dekat ya, saya sudah senang sekali, dan alhamdulillahnya saya sudah betah di sini.